Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Taqallahu ta'ala bihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadar khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hi hatta matla'il fajr. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Para sahabat sambil tutor yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan di siang hari ini kita masih dapat berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya kita selalu dalam keberkahan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat sami tutor yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan siang hari ini kita akan membahas tentang materi yang mungkin bermanfaat buat disimak dan bisa dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Apa yang akan kita bahas yaitu kiat bertahan hidup di masa sulit. Kita gambarkan di kehidupan saat ini begitu banyak sebuah tantangan yang harus kita hadapi. Tantangan yang begitu besar, baik tantangan keimanan serta tantangan daripada kehidupan yang kita rasakan saat ini. Para sahabat sambil tutor, dunia adalah negeri ujian. Allah Azza wa Jalla yang menghendaki keadaan manusia berbeda-beda sebagai ujian. Ada orang mukmin dan kafir, orang yang sehat dan sakit, orang yang kaya dan yang miskin, dan seterusnya. Makna semua ini bahwa seorang diuji dengan orang yang tidak seperti dua orang yang kaya. Dia diuji dengan keadaan orang yang miskin. Sepantasnya orang yang kaya tersebut membantu dan tidak menghinakannya, dan juga tidak si miskin dengan keberadaan si kaya. Sepantasnya dia tidak hasad terhadap yang kaya dan tidak mengambil hartanya ya tanpa hak, dan masing-masing berkewajiban ya meniti kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wahai para sahabat sambil tutor yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wajib kita ya berhusnuzan, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan yang paling utama yang hendaklah kita lakukan yaitu berhusnuzan, bersangka baik kepada Allah Azza wa Jalla atas musibah dan kesusahan yang menimpa diri kita. Karena itu sesungguhnya iman dan tauhid seseorang tidak akan sempurna kecuali dengan husnuzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin ya, Al-Utsaimin rahimahullah berkata, engkau wajib berhusnuzan kepada Allah Azza wa Jalla terhadap perbuatannya. Di dalam ini engkau wajib mengetahui apa yang Allah Azza wa Jalla lakukan itu tidak merupakan hikmah yang sempurna. Terkadang akan ya terkadang akal manusia memahaminya, atau terkadang tidak dengan inilah keagungan Allah Subhanahu wa taala.
Apa yang harus kita lakukan dalam bertahan dalam kehidupan yang begitu sulit yang kita rasakan saat ini? Yang pertama, para sahabat sambil tutur, yang harus kita lakukan adalah bersabar, ya. Bersabar merupakan sifat yang agung. Sabar menghadapi kesusahan dan menahan jiwa yang tergoncang oleh keadaan dunia yang mungkin tidak berpihak kepada dirinya tentang masalah rezeki ataupun yang lainnya. Dan juga yang kedua adalah bersikap qanaah. Qanaah yang dimaksud adalah ridho terhadap apa yang telah Allah berikan, rezeki yang besar maupun yang kecil yang telah Allah tetapkan kepada diri kita, ya. Ini merupakan jalan kehidupan atau jalan kebahagiaan, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, sesungguhnya telah beruntung orang yang telah memasuki agama Islam, diberi rezeki yang cukup, dan Allah menjadikan qanaah terhadap apa-apa yang telah Dia berikan. Dan yang selanjutnya adalah berhemat. Sikap hemat ini yang dimaksud adalah dalam hal pengeluaran atau pembelanjaan, ya, dapur seorang dalam berumah tangga, gitu ya. Yaitu jangan sampai pengeluaran lebih banyak daripada pemasukan. Yang ini kadang-kadang, ya, ibu-ibu tidak bisa menahan tangannya untuk tidak check out, gitu kan, beli barang nanti baru bertanya ke suami, ya. Ini yang tidak boleh dilakukan oleh seorang istri. Segala sesuatunya harus ada izin dari suami. Yang selanjutnya adalah bunuh diri bukan solusi. Jadi kebanyakan orang untuk mengakhiri kehidupan ini, ya, dengan kesulitan yang dirasakan baik ekonomi maupun tentang masalah keamanan kehidupan seseorang, lebih-lebih memilih mengakhiri diri dengan bunuh diri. Dan ini merupakan salah satu perbuatan yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak boleh berputus asa dalam menghadapi ujian-ujian yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian para sahabat sambil tutur, apa yang lagi yang harus kita lakukan selain kita melakukan kiat-kiat tadi? Yang terakhir adalah kita mengikhlaskan dari apa yang telah Allah berikan, dan kita berusaha, ya, memperbaiki ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat kita lakukan, ya. Kita tidak bisa mengongrong Allah, kita tidak bisa menyalahkan Allah, karena Allah lah yang memberikan segala sesuatunya untuk kita. Mudah-mudahan bermanfaat dari apa yang saya sampaikan tentang bagaimana kita bisa bertahan dalam kehidupan yang sulit, sama seperti saya pribadi. Itu saja yang dapat saya sampaikan para sahabat sambil tutur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurangnya saya mohon ampun kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.